Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Kabar Medan Laga kembali menyapa Anda. Mari sejenak kita melihat klip-klip unik yang mungkin terlewatkan oleh Anda mengenai jual beli serangan yang terus terjadi di Medan Laga Ukraina. Mari langsung saja ke berita pertamanya. Pada klip pertama ini, kita akan menyaksikan perang pasukan artileri. Seperti yang Anda lihat, drone intai Rusia berhasil mengintai posisi dari M777 Ukraina yang hendak disembunyikan di balik pepohonan. Namun, karena posisinya yang sudah terintai, usaha yang mereka lakukan sepertinya sia-sia. Titik koordinat dari M777 itu pun diberikan, dan pasukan Rusia memutuskan untuk mengeliminasinya menggunakan Krasnopol. Ini dikarenakan peran M777 yang cukup berbahaya, apalagi kalau dia mulai menembakkan Excalibur. Kemudian, sebutir Krasnopol pun diluncurkan, dan tiba-tiba asap keluar tepat di posisi M777 itu. Dengan posisi asap yang keluar dari titik M777 itu ditempatkan, bisa dipastikan riwayat dari M777 itu sudah tamat. Perang antar pasukan artileri terus berlanjut. Kali ini, giliran 2 S4 Yulpan yang menjadi targetnya. Ini adalah bentuk dari 2 S4 Yulpan. Ini adalah SPH raksasa dengan mortir yang dimuntahkannya berukuran 240 mm. Seperti yang Anda lihat, drone intai Ukraina berhasil mengintai lokasi dari pengoperasian SPH Yulpan Rusia ini. Kemudian, dengan munisi mortir biasa, pasukan artileri Ukraina mampu untuk mengeliminasi 2 S4 Rusia ini dengan sangat presisi. Bahkan mortir pasukan Ukraina mendarat tepat di atas Yulpan ini. Efeknya, tentu saja langsung membakar 2 S4 ini dan menjadikannya besi tua di medan laga. Ini adalah menara komunikasi, sekaligus sistem pengintaian milik pasukan Ukraina yang berada di sekitar kota Bakhmut. Di atas menara itu ada repeater radio yang digunakan untuk memperkuat dan memperluas jaringan komunikasi radio pasukan Ukraina. Sekaligus diinstal set kamera intai untuk memata-matai pergerakan lawan di sekitar lokasi menara itu. Pasukan Rusia pun tak tinggal diam melihat hal ini. Sebuah rudal ATGM pun dilepaskan untuk menghantam puncak dari menara itu yang berisi peralatan elektronik yang sensitif. Dan hasilnya tepat menghantam sasaran. Hal ini tentu membuat komunikasi pasukan Ukraina terganggu, dan misi pengintaian mereka harus lebih sulit daripada sebelumnya. Kali ini, giliran pembalasan dari pihak Ukraina dilakukan. Ini adalah kamera pengintai termal Rusia yang disebut sebagai Murom-M. Terlihat sistem Murom-M ini diinstal di atap sebuah bangunan bekas industri. Tanpa basa-basi, pasukan Ukraina mengeliminasinya menggunakan drone FPV modifikasi yang sudah dibekali dengan roket anti-tank. Dan hasilnya, sistem Murom-M Rusia itu pun berhasil dihancurkan. Cara Ukraina ini tentu lebih murah daripada menggunakan rudal ATGM seperti yang dilakukan oleh pasukan Rusia sebelumnya. Namun, semua itu tergantung perhitungan dari tantangan yang dihadapi di lapangan. Satu negara lawan anggota NATO nih bos. Kami sering melihat komentar seperti itu. Rusia tak selawak komentar itu. Tentu, Rusia tak sebodoh itu sendirian melawan Ukraina, legiun asing, dan bantuan dari NATO. Di sisi Rusia, ada pasukan DPR, LPR, Wagner, Chechnya, bantuan dari Iran, Cina, dan bahkan Korea Utara. Dan kali ini, pasukan LPR yang bertempur di sisi Rusia yang menunjukkan aksinya di medan laga. Dalam rilisnya, pasukan LPR mengatakan mereka menargetkan sebuah gudang amunisi terdepan pasukan Ukraina di kota Makivka. Ini, rumah paling depan yang ada pada video ini adalah targetnya. Mortir dari howitzer tarik D-30 pun diluncurkan. Kemudian boom, gudang amunisi itu pun meledak. Kok videonya diamin? Ya memang seperti itu rilis dari pasukan LPR. Ini adalah sebuah peluncur roket BM-21 Grad Rusia yang berhasil diintai oleh pasukan Ukraina. Kemudian titik koordinatnya pun diberikan kepada pasukan artileri terdekat dengan lokasi itu. Terlihat 2 unit mortir jatuh di lokasi itu, di mana yang pertama meleset dan yang kedua sepertinya tidak. Meleset itu mana tidak ada roket yang berhamburan.
Namun, ketika di zoom, truk angkut BM21 itu nampak sudah bolong-bolong, yang berarti truk itu akan bersemedi di situ selamanya jika tidak ada yang mengevakuasinya. Banyak yang berkomentar, "Min, kami kangen Lancet. Apakah Lancet sudah pensiun?" Oh, tentu saja tidak. Lancet terus bekerja, dan di setiap kabar medan laga, pasti akan ada aksinya. Karena Lancet merupakan salah satu ujung tombak utama pasukan Rusia di garis depan. Seperti pada video kali ini, pasukan khusus DPR, yaitu Batalion Kaskad, kembali merilis aksi mereka dalam mengoperasikan Zala Lancet. Ini adalah lokasi dari sebuah SPH-2S1 Vozdika yang bentuknya seperti ini, yang terlihat coba disamarkan oleh pasukan Ukraina. Namun sayangnya berhasil dideteksi oleh pasukan Kaskad. Kemudian Lancet digunakan untuk menghantam Vozdika Ukraina itu. Terlihat bagaimana Lancet dengan sangat akurat berhasil menghantam bagian samping dari 2S1 itu. Walaupun tidak membuatnya meledak dan menghancurkannya, tapi itu sudah cukup untuk merusak dan memensiunkannya. Anda lihat, kendaraan yang bergerak itu adalah sebuah BMP-3 milik pasukan Rusia yang sedang beroperasi di suatu wilayah di Provinsi Donetsk. Kemudian, pasukan Ukraina memutuskan untuk menargetkannya menggunakan drone kamikaze modifikasi. Hal ini dikarenakan target yang terus bergerak, sehingga tidak bisa dibidik menggunakan mortir artileri. Kalau menggunakan rudal ATGM dianggap terlalu mahal, maka jawaban yang pas adalah drone kamikaze modifikasi. Terlihat ketika drone kamikaze yang dilengkapi roket anti-tank ini menghantam, di situ ada prajurit Rusia yang tampaknya terkejut melihat kedatangan capung pembawa roket anti-tank Ukraina ini. Hasilnya, BMP-3 itu pun terlihat berasap dan ditinggalkan oleh para krunya. Tak puas dengan hasil pertama, drone kedua pun kemudian diterbangkan untuk memastikan BMP-3 itu benar-benar kosong. Dan hasilnya, BMP-3 Rusia itu pun akhirnya terpanggang dan dapat dipastikan menjadi besi tua di medan laga. Dan itulah kompilasi kabar medan laga edisi Senin 3 Juli 2023. Berikan komentar Anda.